Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Diza Zahrial Farah, Magister Pendidikan selaku dosen pembimbing filsafat pendidikan Islam. Dalam video kali ini, izinkan saya menjelaskan tentang metafisika ontologi, aspek-aspek metafisika, aliran, dan tentang pendidikan. Pengertian metafisika. Jadi metafisika itu ada dari beberapa bahasa Inggris itu metafisik, bahasa Latin metafisika, dari Yunani itu metafisika juga, dari kata meta itu artinya melebihi, dan physis itu artinya tuh alam. Jadi apa istilahnya? Jadi kumpulan soal-soal teoritis, intelektual, filsafat dalam arti umum. Jadi kita bicara tentang teoritis intelektual secara umum saja. Sedangkan ontologi sendiri itu apa? Ontologi secara bahasa sendiri itu berasal dari bahasa Yunani juga, yaitu ontos, being itu ada, dan logos atau logi itu ilmu artinya. Maka dalam istilahnya itu apa? Yaitu untuk menentukan sifat yang nyata, yang real, yaitu keberadaan suatu benda yang nantinya ditentukan arti, struktur, prinsip dari benda tersebut. Jadi nanti keberadaan benda itu ditentukan menurut arti, struktur, prinsip benda tersebut. Terus ontologi sinonim dengan metafisika itu apa? Nah, sifat nyata yaitu filsafat ini membahas tentang sifat nyata yang asli yang dari suatu benda karena nyata tadi, terus sifat benda yang nantinya ditentukan arti, struktur, dan prinsip dari benda tersebut. Oke, selanjutnya tuh hubungan ontologi dengan filsafat pendidikan. Jadi ontologi di sini tuh adanya analisis dalam objek pendidikan. Kita tahu bahwa objek pendidikan itu murid, guru juga. Jadi objek pendidikan, terus ada pendidikan itu sendiri yaitu transfer ilmu. Terus apa dasar ontologinya? Dasar ontologi pendidikan itu objek materi pendidikan yang mengatur kegiatan pendidikan. Jadi yang mengatur kegiatan pendidikan itu jadi dasar ontologi. Jadi apa hubungannya? Jadi hubungan ontologi dan pendidikan itu menempati landasan yang berdasar, yang di fondasi. Jadi ini menjadi undang-undang. Maka di sini membahas tentang apa? Jadi ontologi pendidikan ini juga membahas tentang hubungan asal usul, eksistensi, dan kehidupan manusia itu sendiri. Karena ontologi dan pendidikan itu juga tidak dapat dipisahkan karena kita akan berbicara tentang asal usul. Selanjutnya ada aliran-aliran dalam metafisika ontologi pengetahuan mistik, yaitu aliran monoisme, aliran dualisme, aliran pluralisme, aliran nihilisme, dan aliran agnostisisme. Apa saja itu aliran-aliran itu? Kita cus. Itu aliran monoisme. Jadi mono itu artinya satu, isme itu aliran. Jadi apa? Jadi hakikat yang asalnya dari kenyataan itu hanya satu sumber saja. Jadi tidak dianggap dua, tapi hanya satu. Itu jadi dasar sumber. Ini aliran ini berupa rohani maupun rohani, disebut dengan Thomas Definition atau Block Universe. Ada dua jenis aliran ini teman-teman, yaitu aliran materialisme atau juga disebut dengan aliran natural. Jadi material ini apa? Materi. Jadi materi ini bukan rohani. Nah, aliran ini teman-teman berpendapat bahwa zat mati merupakan kenyataan dan satu-satunya cara tertentu. Zat mati itu satu-satunya cara tertentu. Zat mati itu apa? Tadi kembali ke monoisme, satu-satunya cara tertentu. Kemudian ada aliran idealisme, ideal, yaitu beranggapan bahwa kenyataan ini berasal dari beraneka ragam. Beraneka ragam, nah tidak terbentuk menempati ruang. Nah, di materi itu, jadi itu hanyalah suatu jenis. Jadi suatu itu hanya satu. Kembali lagi ke aliran monoisme. Monoisme itu hanya satu saja.
Terus aliran dualisme, jadi dualisme. Jadi apa itu? Aliran yang adanya dua paduan antara material tadi dengan idealis. Jadi material tadi dengan materi, idealis itu kenyataan yang beraneka ragam dari ruh. Jadi bagaimana kita memahami itu semua? Sama-sama merupakan hakikat. Alam itu terdiri dari dua macam hakikatnya sumber. Terus ada serba dua, yaitu antara materi dan bentuk. Terus contohnya di sini yaitu ada meja, kursi, almari sesuai rates ide yang berada di dunia ide, melainkan suatu jenis benda yang tampak pada benda konkret. Jadi kayu dan meja itu tidak dapat dipisahkan. Maka kalau benda itu dapat dikatakan ada jika benda itu benar-benar ada, konkret. Jadi sesuai dengan ide yang sebenarnya tadi di benak kita gitu. Selanjutnya yang ketiga ada pluralis. Pluralis itu apa? Pluralis itu banyak itu apa? Lebih dari satu. Jadi tersusun banyak unsur. Kenyataannya alam ini tersusun dari banyak unsur. Jadi alam itu ada matahari, ada bumi, ada air, tanah, udara, dan lain-lain. Terus aliran nihilisme. Aliran apa ini? Aliran ini terbuka untuk kebebasan dan kreativitas manusia. Jadi yang berkehendak, yang berperan itu manusia itu sendiri. Nah, dan aliran ini menganggap apa? Tuhan itu sudah mati, teman-teman, dan manusia lah yang berkehendak. Jadi kayak qadariyah gitu. Terus aliran agnotisme. Aliran ini tidak mungkin mengetahui hakikat sesuatu di balik kenyataan. Karena apa? Karena mereka menganggap bahwa manusia itu mempunyai kemampuan yang terbatas. Nah, baik terbatas mau indera maupun pengetahuan kita gitu. Jadi kita hanya cuma mengimani tersebut. Terus ada ruang lingkup kajian ontologi dalam pendidikan Islam. Jadi di sini ada banyak pengertian hakikat dari pendidikan Islam itu sendiri, yaitu Al-Syaibani memaknai pendidikan itu proses pertumbuhan, membentuk pengalaman, tingkah laku individu melalui interaksi. Jadi interaksi yang ada di lingkungan sekitarnya. Jadi kita berinteraksi dengan lingkungan, jadi akan terbentuk lama-lama, akan terjadi kebiasaan dan tingkah laku kita. Yang kedua, dan menurut Ali Ashraf, di mana pendidikan itu adalah sebuah aktivitas memiliki maksud dan tujuan tertentu untuk mengembangkan individu. Jadi pendidikan itu juga bisa mengembangkan minat dan bakat, mengembangkan keterampilan, potensi, dan lain-lain. Maka untuk apa? Untuk menghadapi tantangan zaman itu sendiri. Terus yang ketiga ada Abdurrahman An-Nahlawi, yaitu pendidikan dari at-tarbiyah. Yang pertama kata roba yarbu, yaitu bertambah dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 39. Yang kedua ada robbiya yarba, yang berarti besar. Yang ketiga ada roba yarobu, itu memperbaiki atau menguasai. Jadi memperbaiki alak, yaitu yang diperbaiki dari kita yang diingatkan oleh guru-guru atau teman-teman atau yang lain. Terus menguasai keterampilan atau pengetahuan yang kita belum tentu bisa gitu. Terus Al-Ghazali memaknai itu adalah taklim. Syekh Muhammad Naqib ada takdib, dan Abdurrahman As-Sagaf yaitu memaknai taklim itu mengajar atau transfer ilmu dan value. Maka dapat dianalisis teman-teman bahwa analisa ontologis pendidikan Islam ini tidak dapat dipisahkan dari wahyu Allah, karena wahyu Allah ini ada sebagai sumber. Nah, nantinya akan dijelaskan di epistemologi. Terus yang kedua teman-teman ada hakikat tujuan pendidikan. Jadi Muhammad Qutb berpendapat bahwa Islam melakukan pendidikan itu sudah melakukan pendekatan secara menyeluruh, jadi sudah termasuk kategori yang lengkap baik jasmani maupun rohani. Jadi nantinya akan membentuk tujuan pendidikan, yaitu menjadi insan yang berakhlakul karimah. Karena Nabi Muhammad SAW itu diutus itu tujuannya untuk menyempurnakan akhlak, dan selain apa? Untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sebagai hamba, maka kita harus mengabdi kepada Khalik kita.
Terus yang ketiga ada hakikat manusia sebagai subjek pendidikan. Subjek pendidikan itu pendidik dan peserta didik. Jadi siapa yang jadi subjek pendidikan itu pendidik dan peserta didik. Siapa itu pendidiknya? Nah, ada dalam Islam itu sendiri orang tua menjadi pendidik, teman-teman, itu ayah ibu. Yang pertama ada ayah ibu. Kenapa ayah ibu menjadi pendidik? Ada dua faktor, teman-teman. Yang pertama faktor kodrat, karena yang melahirkan kita adalah ibu kita. Karena adanya bapak dan ibu kita sendiri, pasti itu sudah menjadi kodrat kita. Yang kedua, karena ada kepentingan kedua orang tua. Karena apa? Harus mempunyai anak, bahwa untuk melanjutkan regenerasi selanjutnya, bahwa pastinya dalam cita-cita yang luhur dalam keluarga. Nah, itu kita butuh generasi yang melanjutkan mungkin tradisi, mungkin ilmu kita yang mewarisi, itulah jadi anak-anaknya yang berguna kelak. Terus guru, nah guru di sini secara formal yaitu adalah seorang pendidik yang memberikan pelajarannya. Tentunya bisa dikatakan di sekolah guru-guru ataupun dosen itu sendiri. Terus ada peserta didik, teman-teman. Siapa itu peserta didik? Yaitu seseorang yang berada dalam proses perkembangan, pertumbuhan menurut fitrahnya masing-masing. Jadi mereka mempunyai potensi yang masing-masing, teman-teman, sebagai subjek maupun objek sasaran. Kenapa mereka sebagai subjek dan objek? Karena di sini mereka juga terlibat dalam proses pemutusan problem pendidikan, karena mereka juga menjadi faktor untuk penentu bagaimana baiknya tentang pendidikan itu sendiri. Terus yang keempat yaitu hakikat kurikulum pendidikan. Jadi kurikulum dalam pendidikan Islam, teman-teman, itu dari manhaj, bermakna jalan terang yang dilalui. Terus keberadaannya ini untuk apa? Nah, keberadaannya teman-teman itu untuk mendidik generasi muda, mengembangkan kesediaan bakat, kekuatan. Jadi kurikulum ini harus mampu menjawab tantangan zaman, teman-teman. Jadi kayak kita harus berguna bagi sosok, menjadi berguna bagi suatu kelak gitu. Jadi bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk masyarakat, untuk negara dan agama tentunya. Terus komponen-komponen itu sendiri, yang pertama ada materi yaitu kurikulum, ada materi itu sendiri dan harus relevan dengan tujuan pendidikan. Terus ada proses belajar, di mana proses belajar ini terdiri dari pendidik, peserta didik, metode, kurikulum yang digunakan nantinya, terus sarana prasarana, lingkungan, dan semua itu mempengaruhi, teman-teman. Jadi bagaimana psikis peserta didik, terus kurikulum yang digunakan nantinya itu apakah mereka bisa menyesuaikan, terus sarana prasarana sebagai penunjang, bahwa sarana prasarana ini sebagai media yang penting karena untuk memperlancar kegiatan pembelajaran itu sendiri, dan tentunya untuk tentunya untuk mempercepat pemahaman siswa terhadap suatu pembelajaran itu sendiri. Dan metode juga penting, teman-teman, bagaimana guru menyesuaikan kebutuhan siswa-siswanya. Terus setelah itu ada evaluasi, di mana kegiatan ini berupa penilaian. Jadi penilaian apa sih yang kurang, terus kita evaluasi, meminimalisir kekurangan-kekurangan tersebut sehingga terbentuk tujuan pendidikan yang apik. Dan bisa diganti, nanti kurikulumnya bisa diganti dengan lebih baik lagi. Oke, terima kasih, teman-teman. Sekian dari saya, kita penjelasan sedikit tentang ontologi metafisika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.